Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Dalam video ini, kami akan mempresentasikan hasil kajian mengenai penerapan metode System Usability Scale atau SUS pada perancangan UI UX aplikasi manajemen penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Presentasi ini berfokus pada bagaimana desain UI UX dirancang dan bagaimana tingkat usability-nya dapat dievaluasi. Penelitian yang kami bahas ini mengacu pada jurnal tahun 2022 yang ditulis oleh Budi Kurniawan dan Muhammad Romzi. Penelitian ini menjadi dasar dalam memahami bagaimana perancangan UI UX dilakukan menggunakan tools Figma dan evaluasi menggunakan pendekatan usability. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memudahkan pihak LPPM dalam mengelola informasi penelitian dan pengabdian masyarakat dalam satu aplikasi terintegrasi. Selain itu, aplikasi ini juga dirancang agar memberikan kenyamanan bagi dosen melalui tampilan UI UX yang sederhana, menarik dan modern. Hasil akhirnya diharapkan berupa prototipe aplikasi mobile yang dapat dikembangkan lebih lanjut. Kemudian yang berikutnya, metode yang digunakan dalam pengembangan sistem ini adalah metode prototype. Metode ini dipilih karena memungkinkan pengguna atau klien untuk melihat gambaran awal sistem sebelum sistem dikembangkan secara penuh. Tahapannya meliputi pengumpulan kebutuhan, pembuatan wireframe, hingga penerjemahan desain akhir menggunakan aplikasi Figma. Yang berikutnya yaitu pada bagian ini saya akan menjelaskan beberapa temuan utama dari perancangan UI UX aplikasi manajemen penelitian dan pengabdian masyarakat yang telah dibuat. Temuan pertama yaitu berkaitan dengan kebutuhan sistem informasi di LPPM Universitas Negeri Gorontalo. LPPM membutuhkan satu sistem terintegrasi yang mampu mengelola data penelitian, pengabdian masyarakat, publikasi karya, serta profil dosen. Dengan adanya sistem ini, pengelolaan data menjadi lebih terpusat dan dapat mendukung visi serta misi perguruan tinggi dalam inovasi dan pembaharuan. Temuan kedua yaitu berdasarkan kebutuhan tersebut, dilakukan perancangan prototipe UI UX menggunakan aplikasi Figma dengan metode prototyping. Hasilnya adalah sebuah prototipe aplikasi mobile yang memiliki tampilan sederhana, menarik, dan mudah digunakan. Prototipe ini sudah mencakup beberapa fitur utama seperti login, registrasi, data penelitian dan data pengabdian masyarakat, data publikasi, serta profil dosen. Penemuan yang terakhir, meskipun dari sisi tampilan dan pengalaman pengguna ini sudah cukup baik, masih terdapat kekurangan. Jadi sistem ini belum terintegrasi dengan sistem akademik lain seperti Sister PDDKITI dan BKD. Padahal integrasi tersebut sangat penting untuk memastikan kelengkapan keakuratan data. Baik, kita teman-teman semua bisa lihat pada gambar 3 tersebut. Jadi pada gambar 3 ini ditampilkan rancangan tampilan menu utama dan modul profil dosen. Di bagian menu utama
terdapat tombol navigasi untuk menuju ke profil dosen, penelitian, dan Abdimas. Kemudian pada halaman profil dosen ditampilkan data lengkap, sedangkan halaman edit profil digunakan untuk melakukan perubahan atau pembaruan data dosen melalui form yang telah disediakan. Kemudian kita beralih ke gambar 5. Selanjutnya pada gambar ini ditampilkan rancangan menu penelitian. Pada halaman menu utama penelitian terdapat tiga tombol utama, yaitu penelitian, publikasi karya, dan paten atau HKI. Jadi halaman data publikasi karya menampilkan daftar publikasi dosen, sedangkan halaman detail publikasi karya digunakan untuk melihat informasi publikasi secara lebih rinci. Struktur ini dirancang agar dosen dapat mengakses dan mengelola data penelitian dengan lebih mudah. Berikutnya kita ke gambar 6. Jadi pada modul pengabdian masyarakat terdapat halaman menu Abdimas yang berisi 4 tombol, yaitu ada pengabdian, pengelolaan jurnal, pembicara, dan jabatan struktural. Halaman data pengabdian berisi informasi hasil pengabdian dosen, sedangkan halaman data jurnal Abdimas menampilkan data jurnal pengabdian masyarakat dosen. Dan yang terakhir yaitu gambar 7. Gambar 7 ini ditampilkan dua rancangan halaman, yaitu halaman data pembicara dan halaman data jabatan struktural. Halaman data pembicara berisi informasi kegiatan dosen sebagai pembicara, sedangkan halaman data jabatan struktural menampilkan riwayat jabatan struktural dosen. Jadi diharapkan dengan adanya fitur ini, riwayat aktivitas dan peran dosen dapat terdokumentasi dengan lebih rapi. Secara keseluruhan, hasil perancangan UI UX ini sudah mampu memenuhi kebutuhan dasar LPPM, namun masih memerlukan pengembangan lanjutan terutama pada aspek integrasi sistem. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya, yaitu Wael. Oke, terima kasih. Selanjutnya SUS. SUS atau System Usability Scale adalah metode standar untuk mengevaluasi kegunaan antarmuka pengguna dan pengalaman pengguna. Dikembangkan oleh John Brock pada tahun 1986, SUS memberikan cara cepat, sederhana, dan efektif untuk mengukur seberapa baik suatu sistem diterima oleh pengguna. Tujuan dari SUS itu sendiri, yang pertama, menilai sejauh mana sistem mudah digunakan, mengetahui persepsi pengguna terhadap sistem, mengidentifikasi masalah usability, selanjutnya menyediakan skor yang dapat dibandingkan. Berikut kuesioner penerapan metode System Usability Scale pada pengujian UI UX Ternaku.id. Kuesioner SUS memiliki 10 pertanyaan dengan skala 1-5. Pertanyaan bernomor ganjil bersifat positif, sedangkan pertanyaan genap bersifat negatif. Hasilnya berupa skor tunggal antara 0-100 sehingga mudah dipahami. Berikut contoh pertanyaan dari website Ternaku.id. Selanjutnya langkah perhitungan. Untuk pertanyaan positif atau ganjil, skor sama dengan jawaban kurang 1. Artinya jika menjawab 5, skor sama dengan 4. Untuk pertanyaan negatif atau genap, skor sama dengan 5 kurang dari jawaban. Jika menjawab 1, skor sama dengan 4. Selanjutnya penjumlahan skor. Hasil dari konversi tersebut selanjutnya dijumlahkan untuk setiap responden, kemudian dikalikan dengan 2,5 agar mendapat rentang nilai 0-100. Ini hasil dari perhitungan semua skor. Jadi responden yang didapat adalah 36 dengan total skor 2025 dan hasil perhitungannya adalah 56
Jadi untuk menentukan grade pada penelitian ini ada dua, yaitu grade scale SUS dan percentile range SUS. Jadi setelah dilakukan perhitungan, kesimpulan yang dapat diambil adalah menurut skala grade, skor tersebut termasuk ke dalam kategori D. Secara spesifik, kategori ini menunjukkan tingkat penerimaan pengguna yang dapat diklasifikasikan sebagai marginal. Sementara itu dari segi penilaian kata sifat, website ini diberi kategori OK, menunjukkan tingkat penerimaan yang dapat diterima. Meskipun grade scale dan adjective rating memberikan gambaran evaluatif, perlu diingat bahwa interpretasi ini dapat bervariasi tergantung pada konteks dan tujuan pengukuran usability yang spesifik. Oleh karena itu, hasil ini dapat digunakan sebagai panduan untuk perbaikan dan meningkatkan pengalaman pengguna secara keseluruhan. Dari kesimpulan tersebut ditemukan beberapa temuan, yaitu yang pertama, struktur halaman supermarket sudah cukup jelas, seperti judul yang besar, kategori produk yang jelas, dan kartu produk. Namun, skor SUS yang rendah mengindikasikan pengguna masih membutuhkan usaha untuk memahami alur penggunaan, terutama bagi pengguna baru. Selanjutnya, navigasi seperti filter kategori belum sepenuhnya intuitif atau kurang menonjol secara visual. Selanjutnya, tombol lihat detail tersedia di setiap produk, namun tidak ada informasi tambahan langsung di halaman utama. Pengguna harus melakukan klik tambahan untuk memahami detail produk yang menurunkan efisiensi. Temuan SUS terkait pengguna kemungkinan merasa perlu usaha lebih untuk menyelesaikan tujuan, seperti memahami produk atau mengambil keputusan pembelian. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.